Juga update untuk bantuan-bantuan yang masih akan cair sebelum pemilu, karena juga bantuan-bantuan pun juga masih banyak diproses dengan bantuan BLT mitigasi resiko pangan teman-teman, yang juga direncanakan menurut informasi dari Pak Erlangga akan dicairkan di awal Februari. Kita bisa mengerti ya, awal Februari artinya adalah semua kembali lagi di channel Arawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update pencarian bantuan di hari ini di tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan hari ini, dan juga update untuk bantuan-bantuan yang masih akan cair sebelum pemilu, karena juga bantuan-bantuan pun juga masih banyak diproses, dan juga apakah termasuk bantuan BLT mitigasi pangan akan cair sebelum pemilu. Kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi pendidikan ini jadi semester 1 dan juga runtun, agar kalian clear dalam menyimak informasi teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa mulai supportnya dengan cara klik like dan juga komen di bawah. Bagaimana update bantuan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, cara bank apa. Jadi saling update dan juga saling sharing dengan teman-teman lain di kolom komentar secara sopan dan santun untuk saling berbagi dan juga saling tukar informasi teman-teman. Dan juga teman, buat reminder lagi, buat teman-teman yang belum join grup Facebook kita, silahkan join. Karena sekarang kita sudah punya sekitar 200 lebih teman anggota grup dalam waktu sekitar 4 hari. Jadi juga buat yang sudah gabung, terima kasih banyak. Dan yang belum gabung, sudah gabung, biar kalian juga terupdate mengenai pancar bansos lewat FB. Jadi nggak cuma lewat YouTube teman-teman. Jadi buat supportnya, buat selalu subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, harus bicara bantuan ya. Jadi memang untuk bantuan beras itu informasinya di stop mulai hari ini per tanggal 8 Februari sampai dengan 14, karena menghormati pemilu, jadi agar tidak dipolitisasi, jadi bantuan beras di stop sementara waktu teman-teman. Tapi teman-teman, kalau kita lihat di lapangan ya, untuk hari ini, bantuan beras pun termasuk bantuan yang masih cair sampai dengan hari ini. Mungkin besok ketika stok sudah habis ataupun juga sudah selesai undangannya, baru mungkin akan di stop. Karena juga ini infonya termasuk mendadak teman-teman. Jadi rencana awal nggak ada penyetopan untuk pencarian bantuan, tapi karena desakan dari berbagai pihak, karena dianggap bisa dipolitisasi, akhirnya pemerintah mengeluarkan surat untuk menstop ataupun juga menghentikan sementara untuk penyaluran bantuan beras 10 kg. Tapi kalau sudah terlanjur ada jadwal kayak di hari ini, itu tetap disalurkan. Mungkin besok ataupun juga lusa itu baru benar-benar tidak disalurkan. Jadi beras sampai dengan hari ini masih disalurkan untuk bantuan menjelang pemilu di tanggal 14 Februari. Itu bantuan yang pertama teman-teman ya. Lalu bantuan yang kedua adalah bantuan PKH. Ini juga bantuan langsung tunai ya, BLT ya. Jadi ini juga termasuk bantuan langsung tunai yang juga diberikan kepada para KPM, baik lewat PT Pos dan juga KKS. Ini pun juga rencananya tidak ada perubahan. Tetap sesuai jadwal, jika emang sudah jadwal cair, itu akan cair. Jadi buat teman-teman KPM yang menunggu mencari bantuan PKH, kalian tunggu dan bersabar. Jika hari ini belum cair, mungkin besok akan cair. Yang penting kalian terdata aktif dan juga berhak emang untuk dapat bantuan PKH ini. Ini pun juga nominal pun beragam, tergantung dari jumlah komponen di keluarga kalian. Jadi untuk bantuan PKH lewat PT Pos, ini cair normal ya, untuk alokasi 3 bulan. Tapi kalau yang KKS itu cair untuk alokasi 2 bulan. Jadi memang ada perbedaan antara pencairan lewat PT Pos dan juga lewat KKS, tapi ini sama dengan pencairan tahun lalu di tahun 2003 untuk alokasi pencairan bantuan PKH-nya. Jadi juga buat teman-teman yang dapat bantuan PKH, selamat. Yang belum cair, bersabar dan ditunggu atau selanjutnya, karena emang ini masih bertahap prosesnya. Dan kemungkinan di pertengahan Februari ini harus dirampung untuk yang KKS. Juga dengan yang PT Pos pun saya yakin sebelum akhir Februari juga akan rampung, karena emang ini prosesnya dipercepat, karena emang pemerintah mengharapkan agar nanti bantuannya bisa segera terserap dan bisa membantu teman-teman yang emang butuhkan bantuan ini, teman, seperti itu. Kemudian bantuan ketiga adalah bantuan BPNT ya, jadi sepaket ya, jadi bantuan PKH, PNT, ini termasuk bantuan tunai teman-teman, jadi juga bantuan yang diberikan kepada pemerintah untuk KPM sekitar 18,8 juta, jadi bantuan pangan tapi berupa uang. Jadi juga buat teman-teman pun ini bantuannya sifat tetap ya, jadi dengan nominal Rp2.000
per bulannya. Namun yang sekarang yang menarik adalah untuk alokasi periode pencairannya hanya 1 bulan teman-teman. Jadi sampai dengan bulan Februari ini yang cair baru alokasi untuk Januari sebesar Rp200.000, baik yang lewat PT Pos ataupun juga yang lewat KKS Bank Himbara. Ini sebenarnya hal yang menarik ya, jadi tidak diinfokan apa penyebabnya, apa alasannya, tapi ini terjadi juga mungkin ada kaitannya dengan bantuan BLT mitigasi risiko pangan teman-teman, yang juga direncanakan menurut informasi dari Pak Erlangga akan dicairkan di awal Februari. Kita bisa mengerti ya, awal Februari artinya adalah di minggu pertama, minggu kedua di bulan Februari. Karena kalau sudah pertengahan akhir itu bukan lagi awal bulan Februari. Jadi kalau kalian bertanya, kapan dong Kak untuk bantuan BLT mitigasi akan cair? Kalau informasi dari Pak Erlangga, teman, di setiap konferensi pers yang ditanyakan juga oleh reporter, infonya bantuan BLT mitigasi ini akan cair di awal Februari. Jadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya apakah mungkin cair sebelum pemilu, jawabnya mungkin saja, tapi tidak pasti. Karena emang dari pemerintah tidak pernah memberikan tanggal pasti karena pencairannya, karena memang ada ketentuan dan juga ada proses data yang perlu diselesaikan dulu sebelum nanti bisa mencairkan bantuan BLT mitigasi risiko pangan, juga bantuan-bantuan tunai lainnya, teman, seperti itu. Jadi bantuan ketiga ada BPNT, bantuan keempat jika lancar dan juga sesuai dengan informasi dari Pak Erlangga itu juga akan cair di awal Februari ini sebelum pemilu, tapi mungkin tidak semua ya. Kalaupun cair saya kan hanya sebagian KPM, nanti sisanya akan cair setelah pemilu, karena memang tidak mungkin dalam waktu kurang dari 7 hari ini bisa selesai pencairannya untuk bantuan BLT mitigasi pangan untuk 18,8 juta penerima. Apalagi sebagian ada yang PT Pos, sebagian besar lewat KKS, teman-teman, seperti itu. Jadi juga buat teman-teman yang bertanya, ini bantuannya apakah akan cair sebelum pemilu? Saya nggak bisa pastikan, teman-teman, tapi kalau informasi dari Pak Erlangga, itu infonya akan cair di awal Februari, yang artinya harusnya di bawah tanggal 15 Februari. Kemudian juga untuk sisanya itu akan dicairkan di setelah pemilu atau setelah tanggal 15 Februari, karena emang ini bertahap dan pastinya tidak serta-merta langsung cair semua sekaligus, teman-teman, seperti itu. Jadi itu bantuan keempat yang mungkin akan cair. Yang keempat ini agak special case, jadi masih tentatif. Lalu kemudian bantuan kelima adalah bantuan PIP. Ini juga bantuan yang masih dicairkan oleh pemerintah. Ini pun juga tidak pengaruh dengan bantuan dengan pemilu. Jadi kalau memang waktunya cair akan cair lewat KKS, lewat simple. Tapi kalau memang belum cair tinggal menunggu waktu, karena memang ini sepanjang tahun ini proses. Jadi ada yang cair di awal tahun, pertengahan tahun, dan juga di akhir tahun. Ini pun juga kemarin ada yang terpantau juga mencairkan, teman-teman, yang lalu. Ini pun juga artinya bantuan ini memang masih aktif dan juga masih terproses, walaupun memang tidak banyak karena emang dia sistemnya itu agak random. Jadi ada yang cair di awal, ada yang cair di akhir tahun, ada yang cair setahun 2 kali atau dipisah, ada yang dirapel langsung satu kali pencairan untuk bantuan PIP-nya, seperti itu. Lalu juga bantuan lain mungkin, teman-teman, ya juga masih cair bantuan rice cooker gratis ya, karena emang sekali syarat pun juga di sosial media masih ada yang mencairkan bantuan ini. Jadi juga buat KPM yang emang sudah ditahu oleh RT RW setempat yang ditunjukkan, yang diusulkan untuk melakukan bantuan cooker gratis, coba kalian tunggu, mungkin masih dalam proses verifikasi validasi. Jika sudah valid datanya, sudah layak, nanti pun akan diberikan bantuan requirement. Ini juga terbatas, tidak hanya untuk KPM, juga untuk masyarakat umum yang emang syarat, yaitu kalian tidak mampu, belum punya cooker, dan juga memiliki daya listrik di rumah itu 450 volt ampere sampai dengan 1300 volt ampere, teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah bantuan-bantuan yang sepertinya akan cair, teman-teman, kecuali bantuan BLT mitigasi pangan yang emang masih tentatif. Tapi jika kita berujuk pada informasi dari Pak Erlangga, itu punya kumpulan besar, ini akan cair sebelum pemilu, mulai cair, tapi tidak semua sekaligus, karena emang diproses secara bertahap. Jadi juga buat teman, kita harapkan, kita berdoa, kita berpikir positif, semoga saja bisa cair lebih awal untuk juga membantu teman-teman, karena memang sebagian teman-teman yang KPM BPNT murni ini baru dapat Rp200.000, jadi pasti sangat kurang, teman-teman. Kita harapkan semoga bisa dengan bantuan ini cair, bisa dengan beban teman-teman KPM BPNT murni agar dapat bantuan tambahan selain Rp200 yang baru cair di alokasi Januari, seperti itu ya, teman. Jadi sekian ya update pencairan bantuan di malam hari ini. Nanti malam jika memang ada kabar bahasnya video yang jelas untuk pencairan bantuan PKHBNT, hari ini masih berlangsung untuk semua bank KKS, tapi emang tidak banyak. Yang dominan masih bantuan lewat KKS Bank BNI dan juga Bank Mandiri, tapi kalau BRI dan juga BSI tidak begitu banyak, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video.
Dadah.